Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih kita membahas materi suku banyak terkait dengan teorema sisa. Di bagian terakhir ini, yaitu kita akan mencoba membahas teorema sisa kembali. Namun jika si pembaginya itu dia adalah berbentuk X min H1 dikalikan dengan X min H2. Jadi ini bentuk yang ketiga. Jadi untuk pembagi berbentuk X min H1 dikalikan dengan X min H2. Nah, kalau ada pembagi seperti ini, maka sisanya bagaimana? Nah, jika tadi kita memiliki suatu persamaan di mana jika ada suku yang dibagi, suku banyaknya yaitu Px, dia merupakan berarti hasil perkalian pembagi X min H1 dikalikan dengan X min H2 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan hasil bagi, kemudian ditambah dengan sisa pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini pembaginya dia berderajat 2. Maka sisanya maksimum dia akan berderajat 1. Nah, misalkan untuk sisanya itu berbentuk AX plus B ya. Misal sisanya itu berbentuk AX plus B. Maka hasil dan hasil baginya adalah HX gitu ya. Maka hal ini bahwa dapat kita tuliskan Px dia sama dengan X min H1 dikalikan dengan X min H2 kemudian dikalikan dengan hasil pembagian, kemudian sisanya dia karena maksimum berderajat 1, tadi kita misalkan dia dengan AX plus B. Kemudian pertanyaannya, apakah harus selalu sisanya itu dalam bentuk AX plus B? Tidak harus. Bisa juga kita memisahkannya dalam bentuk MX plus N, atau PX plus Q, atau dan yang lainnya gitu ya. Yang penting dia maksimumnya berderajat 1. Nah, sekarang di sini karena pembaginya ada 2, maka kita substitusinya dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu untuk substitusi untuk X min H1-nya terlebih dahulu, dimana kalau X min H1 kita sama dengan 0, maka X-nya dia sama dengan H1. Dan ini kita substitusikan dia misalkan ke persamaan I, ini persamaan I. Nah, ketika kita substitusikan dia ke persamaan I, maka diperoleh suatu persamaan gitu ya, bahwa P dari H1 ya, itu dia sama dengan, berarti kan yang ini kan akan menjadi nilainya 0 kan. Kalau ini 0, berarti 0 dikalikan dengan X min H2 dan HX, dia pastinya 0. Maka PH1 itu dia sama dengan AX plus B, dimana untuk AX plus B-nya kita ubah dia menjadi misalkan S1 gitu ya, atau AH1 plus B. Nah, AH1 plus B misalkan dia sebagai S1 atau sisa pembagian yang pertama ketika X-nya dia sama dengan 1. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, itu kita substitusi nilai dari X min H2 ke persamaan I1 ini, sehingga kan ini X-nya dia sama dengan H2 nih. Nah, ketika X-nya kita rubah dengan H2, artinya kan ini menjadi 0. Maka ini 0 ditambah dengan AX plus B, sehingga diperoleh P dari H2 itu dia sama dengan AH2 ditambah dengan B. Atau nilai dari sisa kedua itu dia sama dengan AH2 ditambah dengan B. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tinggal kita lakukan proses eliminasi dan juga substitusi. Oke, sekarang kita akan coba contohkan untuk kasusnya gitu ya. Misalkan di sini kita memiliki suatu kasus bahwa terdapat suatu fungsi fx